matematik, statistik, bahasa, ilmu komputer, dan bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris saja. Bahasa coding ini lebih penting lagi ke depan. Karena ke depan ini akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Kuliah IT di Indonesia itu lumayan menyenangkan sih, dan juga kuliahnya lumayan di luar ekspektasi ternyata. Ya, seperti layaknya mahasiswa baru biasa, aku pun punya beberapa ekspektasi yang ternyata nggak seaslinya kayak gitu ya. Jadi tidak sesuai realitanya gitu ya, ekspektasi-ekspektasi ketika baru banget masuk kuliah IT. Ya, pasti banyak banget lah ekspektasinya. Mungkin beberapanya kayak bakal jago ngoding gitu dari awal, atau harus jago ngoding dari awal gitu ya. Banyak juga tuh yang ngerasa kayak ngoding tuh belajarnya gampang gitu, masuk kuliah IT langsung bisa gitu. Atau mungkin ada juga yang mikir kalau masuk kuliah IT itu harus udah ngoding gitu. Nah, ekspektasi lainnya itu kuliahnya sangat santai dan fleksibel. Jadi mungkin banyak yang ngira kalau misalnya kuliah IT itu cuma modal laptop doang gitu ya. Kita kuliahnya santai-santai aja gitu, dan nggak banyak yang harus kita lakukan, baik itu praktek dan lain sebagainya gitu. Terus ekspektasi yang ketiga itu biasanya pengen gajinya gede setelah lulus gitu ya. Banyak banget nih yang tergiur sama gaji programmer atau misalnya pegawai-pegawai di bidang IT yang kayaknya harusnya nggak segitu amat gitu ya, terlalu diglorifikasi lah gitu. Jadi ekspektasi di awal tuh kalau kuliah di sini masa depan pasti sukses gitu. Nah, ekspektasi berikutnya ini banyak banget nih dialami sama beberapa mahasiswa IT, apalagi yang baru. Bakal jadi hacker terkenal atau bakal jadi hacker yang keren banget gitu ya. Padahal kalau secara terms hacking itu lumayan ilegal ya istilahnya. Karena itu merugikan untuk beberapa pihak. Nah, satu lagi ekspektasi yang lumayan bikin aku kaget adalah aku ekspektasinya waktu awal kuliah itu lingkungan kuliahnya bakal seru dan gaul. Kayak bakal bahas teknologi bareng, bakal bahas juga tentang gadget mungkin, dan juga bakal bahas tentang bahasa pemrograman dan lain sebagainya yang update-update tentang teknologi gitu ya. Tapi ternyata pergaulan di kuliah IT itu nggak semuanya menyenangkan gitu ya. Kalau gaul mungkin oke gitu ya. Kalau menyenangkan tidak semuanya gitu, karena ada aja orang yang ternyata kuliah itu tujuannya untuk berkompetisi sih di situ. Oke, realita pertamanya adalah belajar dasar pemrograman itu lumayan rumit. Apalagi dari yang lulusan SMA kayak aku, waktu awal masuk kuliah IT kan lulus SMA tuh, nggak ngerti apa-apa soal programming. Dan itu bakal ngerasa rumit banget. Apalagi pas kita nggak tahu codingannya itu dipakai implementasinya di mana sih gitu. Itu bakal pusing banget. Tapi ketika kita udah tahu nih, oh codingan seperti ini akan dipakai di case seperti ini di kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru akan lebih mudah diingat di kepala sih biasanya. Realita yang kedua yang pasti adalah tugas dan praktikum yang menumpuk. Ya, kuliah di IT emang sih modalnya laptop doang gitu kan, tapi tugasnya itu luar biasa. Dan praktikumnya itu luar biasa banyak. Jadi sebenarnya kuliah IT itu tugasnya nggak susah kalau kamu ngejalanin dengan betul. Cuman tantangannya adalah tugasnya banyak gitu. Jadi nggak susah tapi banyak. So sebenarnya hal kayak gitu tuh bisa kita tanggulangi dengan cara kita memanage sebaik mungkin gitu ya waktu yang kita punya. Jadi kita nggak ngerjain tugas itu di akhir-akhir deadline pengumpulan gitu. Kalau kita selalu ngumpulin di akhir deadline, biasanya kita bakal stres sendiri sih. Nah, realita berikutnya adalah menyambung yang tugas dan praktikum itu banyak. Ngerjain tugas sampai begadang itu jadi hal yang dinormalisasi di dunia IT. Nah, ini salah banget gitu ya, karena berdasarkan yang aku bilang tadi gitu ya, harusnya kita itu memaksimalkan waktu sebaik mungkin gitu pas lagi kuliah. Jadi nggak akan sampai harus begadang-begadang. Cuma, meskipun sampai udah optimal penggunaan waktunya, kayak yang aku lakuin waktu kuliah, ternyata begadang saat ngerjain tugas itu nggak bisa dihentikan sih, atau nggak bisa dihindari gitu ya. Karena memang sebanyak itu tugasnya gitu. Jadi yang satu-satunya yang bisa kita jalanin ya udah lakuin aja gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang akan menjadi tantangan kita ke depannya, kita lakuin aja itu gitu. Hadapi yang ada di depan mata. Realita berikutnya adalah perlu usaha ekstra untuk kuasai skill. Jadi ketika kita kuliah IT itu kita belajarnya basicnya doang.
Nah, dari basic itu, kita perlu ulik sendiri untuk punya skill yang fit sama market gitu, atau fit sama industri. Dan itu lumayan challenging karena ada learning gap ya namanya. Jadi, kita perlu usaha lebih lagi. Nggak semerta-merta lulus kuliah IT, kita selesai, kita diterima kerja jadi programmer. Pasti nggak akan bisa kayak gitu. Jadi, pastiin kita harus punya usaha ekstra untuk menguasai skill. Misalnya apa? Pengen jadi front end, berarti harus belajar HTML, CSS, JavaScript, dan React, dan lain sebagainya. React.js ini jarang ada kuliah yang ngajarin. Misalnya mau back end, berarti belajarnya Node.js dan juga Golang misalnya, ini nggak ada di kuliahan. So far untuk sekarang. Jadi harus ada usaha lebih untuk kita ngulik, kita harus punya kemauan lebih gitu. Nah, ini satu lagi mungkin ya realita terakhir, yaitu kompetisinya lumayan ketat. Apalagi dengan adanya tech winter dan lain sebagainya yang terjadi di 2023 dan 2024 ini, kompetisi di dunia IT ini lumayan menjadi ketat gitu ya. Karena banyak talent yang mulai bermunculan karena pasca COVID, pandemi COVID. Jadi pandemi COVID tuh talent IT dikit, kebutuhan banyak, mulailah muncul berbagai sarana dan prasarana. Setelah itu, sekarang talentnya mulai banyak nih, tapi demand-nya lagi agak turun. Karena apa? Karena orang mulai kembali ke real world. Karena orang mulai kembali ke aktivitas offline, bukan aktivitas online. Jadi, fasenya sekarang dari tahap development, Indonesia udah di tahap maintenance kalau sekarang. Kalau maintenance kan harusnya nggak terlalu butuh banyak software engineer-nya. Jadi, kompetisinya bakal ketat banget. So, harus di-prepare sebagaimana mungkin, kita harus unik dan juga kita harus punya skill set yang keren. So, kayak gitu kurang lebih realita kuliah IT di Indonesia. Menurut kamu gimana? Coba komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video berikutnya. Cheers!